Hai sobat, tahukah kalian bahwa pada kondisi tertentu diam atau tidak berbicara adalah lebih baik? Aneh juga ya? Sebagian orang mungkin terheran-heran mendengar pernyataan langka ini. Inilah penjelasannya. Dalam hidup ini, kata atau kalimat bisa memiliki makna, pengaruh, dan kekuatan yang tidak terduga. Ia bisa menjadi obat atau penghibur, tetapi juga bisa menjadi penyebab pertengkaran dan permusuhan. Di dunia yang semakin terbuka, di mana semua orang bisa menyuarakan pendapatnya kapan dan di mana saja secara instan, kita sering lupa bahwa diam adalah pilihan bijak dan strategis. Ada kalanya, berbicara tanpa pertimbangan yang matang bisa menyakiti, memperkeruh suasana, merugikan, atau bahkan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, diam bukan berarti lemah, bukan pula berarti setuju, tetapi cara halus dan bentuk pengendalian diri yang baik, kepedulian, dan kebijaksanaan emosional. Mengapa kita kadang lebih baik diam? Agar tidak memicu konflik yang tidak perlu. Saat emosi sedang tinggi, baik itu marah, kecewa, atau frustrasi, kata-kata seringkali keluar tanpa kendali. Dalam keadaan seperti itu, diam berarti memberikan ruang bagi hati dan pikiran untuk tenang. Kata-kata yang keluar pada itu seringkali disesali di kemudian hari. Untuk menjaga perasaan atau nama baik orang lain. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan pada saat itu juga. Terkadang, cara kita menyampaikannya lebih penting daripada isi ucapan itu sendiri. Maka, jika belum siap menyampaikannya dengan bijak, lebih baik diam saja. Tunggulah saatnya yang tepat. Mencegah diri sendiri dari bahaya sosial dan hukum. Di era digital, suatu komentar bisa tersebar luas dan kemudian disalahartikan oleh banyak pihak. Selain itu, ucapan yang keliru juga dapat berujung pada perpecahan, kecaman publik, atau bahkan masalah hukum. Maka, berdiam seringkali menjadi pelindung yang ampuh dan tak terlihat. Karena tidak semua hal perlu tanggapan dari kita. Dunia ini tidak selalu membutuhkan opini kita. Kadang, suatu keheningan justru memperlihatkan suatu kedewasaan. Kita mengetahui mana yang penting, dan mana pula yang harus dibiarkan begitu saja. Situasi di mana diam adalah pilihan terbaik. Saat terjadi perdebatan panas. Bila lawan bicara tidak mau mendengar, dan hanya ingin menang sendiri, maka berbicara padanya akan sia-sia. Diam adalah bentuk menahan diri agar tidak terjebak dalam argumen yang tidak produktif. Ketika tidak punya pengetahuan yang cukup. Berbicara tanpa dasar bisa menyesatkan. Dia memberi ruang untuk merenung, belajar, dan memahami lebih dalam mengenai masalahnya sebelum kita berkomentar. Di tengah banjir gosip atau fitnah. Terlibat dalam pembicaraan yang menjatuhkan pihak lain akan berdampak buruk, baik secara moral maupun sosial. Maka, diam di tengah arus negatif seperti ini adalah bentuk bijak dan selamat. Dalam forum yang bukan tempatnya. Membicarakan pendapat pribadi dalam suasana duka atau memaksakan pendapat di forum yang tidak relevan merupakan contoh yang dapat menyakiti atau mengganggu orang lain. Saat merasa emosi belum stabil. Ketika sedang kecewa, terluka, atau marah, lebih baik kita menunda berbicara hingga tenang. Apa yang diucapkan pada saat terluka seringkali bukanlah apa yang sebenarnya kita maksudkan. Diam yang bijak bukanlah menghindar, tetapi menjaga. Selain itu, diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah bentuk pengendalian batin, pembacaan situasi, dan wujud dari rasa tanggung jawab terhadap dampak dari setiap kata yang keluar. Terkadang, dalam keheningan kita bisa mendengar lebih banyak, memahami lebih dalam, dan bertindak lebih benar. Sehubungan dengan pentingnya hal ini, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.